Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, izin memperkenalkan diri, nama saya Steve Penutahyan dengan NPM 19120111202. Di sini saya akan memenuhi pemenuhan tugas dari etika profesi dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasana, SHMH. Di sini saya akan memberikan suatu penjelasan bagaimana saya ketika saya lulus dari perguruan tinggi Fakultas Hukum. Saya ingin bercita-cita berprofesi sebagai advokat ataupun konsultan hukum. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat sendiri merupakan jasa hukum yang diberikan advokat, yang jasanya merupakan memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, ataupun mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum klien maupun non-klien, yang dimana ada jalur yang bisa litigasi maupun non-litigasi. Untuk menjadi seorang advokat, tentunya ada beberapa syarat-syarat ataupun tahapan-tahapan prosedur yang harus dilalui seseorang itu. Yang pertama dari suatu syarat akan saya jelaskan. Yang pertama, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai PNS ataupun aparatur negara maupun pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilakukan oleh organisasi advokat, lulus ujian dilakukan oleh organisasi advokat atau ujian advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan diancam sebagai pidana penjara 5 tahun atau lebih, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan tahapan-tahapan apa saja yang akan dilalui kepada calon advokat ataupun calon konsultan hukum. Yang pertama yaitu mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ataupun PKPA. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PKPA. PKPA ini merupakan satu tahapan awal yang akan dilakukan oleh calon advokat ataupun calon konsultan hukum. Yang pertama, PKP ini dilaksanakan oleh organisasi advokat. Nah, organisasi advokat ini ada terdiri dari Peradi, DPN, kemudian IAKIN. Jadi di mana organisasi advokat yang memang diakui oleh negara melangsungkan PKPA ini. Sebagaimana juga dijelaskan dalam ketentuan hukumnya dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, bahwasan di pasal 2 disebutkan PKPA menjadi suatu syarat dari calon advokat untuk menjadi advokat, di mana tentang advokat ini, syarat advokat ini perguruan tinggi yang memang dapat melaksanakan ataupun dapat melakukan tahap PKPA itu bisa fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, maupun perguruan tinggi ilmu kepolisian. Kemudian ketika seseorang calon advokat melaksanakan PKPA di salah satu organisasi advokat, nanti akan diberikan sertifikat PKPA dari suatu organisasi advokat tersebut. Misalnya seperti organisasi Peradi, di mana pasal 11 Peraturan Peradi nomor 3 tahun 2006 tentang penyelenggaraan pendidikan profesi advokat. Di sini setelah mengikuti PKPA, calon advokat harus mengikuti ujian profesi advokat, di mana tahap ini adalah tahap kedua dari setelah PKPA. Di sini akan diuji bagaimana calon advokat kesiapannya dalam mengerti bagaimana ketentuan hukum dalam melaksanakan profesi advokatnya nanti. Nah, kemudian ketika setelah melalui tahap ujian profesi advokat, calon advokat ini masuk dalam tahap prosedur magang, di mana prosedur magang ini juga diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Advokat, di mana dalam waktu 2 tahun ini, advokat ataupun calon advokat sekurang-kurang harus 2 tahun secara terus-menerus di kantor advokat untuk magang. Ini merupakan satu tahap prosedur yang harus dilalui, di mana bahwasannya calon advokat harus melakukan magang ini. Ketika magang ini selesai, baru saja akhirnya calon advokat ini diangkat dan disumpah di pengadilan tinggi, di mana penyumpahan ini ketika telah melakukan proses-proses ataupun tahap-tahap prosedur yang ada, di mana persyaratan sudah lengkap dan PKPA, ujian profesi advokat, kemudian magang 2 tahun sudah dilaksanakan, barulah bisa saja dilakukan penyumpahan advokat, di mana ketika penyumpahan advokat ini telah selesai, calon advokat resmi bersatu sebagai advokat. Namun advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan profesi sebelum melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya yang diucapkan sumpah advokat, di mana sumpah advokat juga telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Advokat.
Oke, mungkin sekian dari pemaparan saya dan bagaimana saya ketika kelak menjalani pembelajaran di Fakultas Hukum Unila. Terima kasih, sekian. Mohon maaf yang kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.